Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berkenanlah Engkau menolong, menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dimampukan di dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat 8. Kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Jemaat Tesalonika mengetahui bahwa Paulus telah dipenjarakan di Filipi sebelum ia datang ke Tesalonika. Penjara tidak menghalangi Paulus untuk memberitakan Injil. Jika Allah menginginkan kita untuk melakukan sesuatu, Dia akan memberi kita kekuatan dan keberanian untuk berani berbicara baginya. Sekalipun ada berbagai halangan yang mungkin menghadang kita, keberanian bukanlah sifat impulsif dan sembrono. Keberanian memerlukan keteguhan hati untuk menerobos ketakutan dan melakukan hal yang benar. Bagaimanakah kita bisa lebih berani? Seperti para rasul, kita perlu berdoa untuk memperoleh keberanian semacam itu. Untuk mendapat keberanian, kita bisa berdoa meminta kuasa Roh Kudus, mencari kesempatan untuk berbicara tentang Kristus, dan mengambil langkah pertama untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus. Langkah pertama adalah terobosan utama menyatakan keberanian kita. Paulus memberitakan Injil bukan untuk mencari uang, kemasyhuran, atau popularitas. Ia menunjukkan ketulusan motivasinya dengan memperlihatkan bahwa dia dan Silas telah menderita karena memberitakan Injil di Filipi. Orang terlibat dalam pelayanan karena berbagai alasan. Tidak semuanya baik atau murni. Ketika motivasi buruk mereka terungkap, semua pekerjaan Kristus ikut terkena pengaruhnya. Apabila kita sedang ikut terlibat dalam pelayanan, marilah kita melakukan karena kasih kepada Kristus dan sesama. Dalam pemberitaan Injil, kebenaran harus yang utama. Bukan hanya pemberitaan sesuatu yang hanya ingin didengarkan oleh pendengar, yang memuaskan telinga dan keinginan mereka. Jika tujuan pemberitaan hanya menyenangkan pendengar, maka kita akan terpengaruh dan bergeser dari apa yang seharusnya kita sampaikan hanya karena ingin pujian atau sanjungan dari pendengar. Paulus tidak pernah mengubah pemberitaannya untuk membuat pemberitaan itu lebih bisa diterima. Tapi dia memang menyesuaikan metode-metodenya untuk masing-masing pendengar. Isi pokok pemberitaan dipertahankan, sebab itu adalah hal yang prinsip, yaitu Injil. Tetapi ada banyak metode dalam menyampaikan Injil kepada para pendengar. Meskipun cara penyajian kita harus diubah supaya cocok dengan situasi, kebenaran Injil tidak pernah boleh dikompromikan. Orang-orang yang memberitakan kebenaran firman Allah mempunyai tanggung jawab khusus untuk bersikap jujur. Apakah kita jujur dan berterus terang dalam perkataan dan tindakan kita? Sebab dari sanalah kita memberitakan firman Tuhan.
Ketika Paulus berada bersama jemaat Tesalonika, ia tidak menyanjung mereka atau mencari pujian mereka, atau menjadi beban bagi mereka. Dia dan Silas sepenuhnya fokus untuk menyampaikan berita keselamatan dari Allah kepada orang-orang Tesalonika. Jemaat Tesalonika diubahkan kehidupannya oleh Allah, bukan oleh Paulus. Pemberitaan Kristuslah yang mereka percayai, bukan pemberitaan Paulus. Ketika kita bersaksi untuk Kristus, fokus kita hendaknya bukan pada kesan yang kita hasilkan. Fokusnya bukan diri kita, tetapi Kristuslah yang menjadi yang utama, inti fokus dari pemberitaan kita. Jemaat yang sedang mendengar semakin mengenal dan beriman kepada Kristus. Kita semua adalah pemberita Injil yang harus bersikap ramah, jujur, berterus terang, tanpa tipu muslihat, dan di sanalah terlihat keberanian kita memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk melaksanakan, mengerjakan amanat yang Engkau berikan bagi kami. Berikan keberanian kepada kami Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu, ya Yesus Kristus, sehingga Engkau semakin dikenal, semakin diimani oleh banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.